Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu kita di tanggal 1 Mei 2022. Namun sebelum itu kita akan santai dulu. Ayo adik-adik, kita lipat tangan satu mata untuk santai dulu sedikit. Selesai, adik-adik, untuk membuka ibadah minggu kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu pembuka kita dari BPD nomor 26 ayat 1, Sadarion hari ini Tuhan sambil bangkit berdiri. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berkatilah ibadah sekolah minggu kali ini. Kiranya Tuhan yang bersama kami dari awal hingga akhirnya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu pujian dari Pelengkap Minggu Jemaat 241 ayat 1, Tak tahu akan hari esok.
Adik-adik sekolah minggu hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama untuk memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan untuk melakukannya. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mengakukan dosa kita selama 1 minggu. Nah, kita akan menyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguh Tak Terbukti sambil bangkit berdiri. Hati dan kepala kita memohon ampun atas dosa-dosa kita yang kita lakukan baik kepada Tuhan dan sesama kita. Karena itu mari kita merenungkan akan dosa-dosa yang telah kita lakukan dalam hidup kita selama 1 minggu ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunkanlah kami akan dosa dan kesalahan kami, supaya kami anak-anak-Mu boleh layak datang ke hadapan-Mu, dan kami bisa meminta kepada-Mu dalam hidup kami lewat doa-doa kami kepada-Mu. Sekarang marilah kita bersama-sama berdoa mohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita akan mau membaca epistel kita dari Wahyu 5 ayat 11-14. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan pujian dari suplemen Mujizat Itu Nyata.
yang terambil dari kitab Wahyu pasal 5 mulai dari ayat 11 hingga ayatnya ke-14. Sekali lagi adik-adik, kita buka kitab kita Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Kita baca secara bergantian atau secara sensorial. Pak Pendeta dulu yang memulai, baru nanti adik-adik sekolah minggu semuanya. Kita mulai ya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan nikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu terjatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Amin. Adik-adik, kita akan mau mengakui iman kepercayaan kita seperti teman-teman sebelumnya mau mengakuinya. Namun kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung 178 ayat 1, karena kasihnya padaku sambil bangkit diri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita ada warta sekolah minggu untuk hari ini. Yang pertama, minggu kita hari ini yaitu Minggu Misericordias Domini. Nah, untuk tema minggu kita, percayalah pada Tuhan. Nah, untuk pendeta hari ini, firman yang dibawakan oleh Abang Pendeta Dumang Raja. Untuk pemusik ada Bang Siwan dan Kerjaan. Untuk adik-adik, pembahasan mau mengumumkan untuk pengambilan kumpulan aktivitas itu maksimal jam 3 sore. Nah, lewat dari jam 3 sore, maaf ya adik-adik tidak akan mendapatkan kupon. Nah, untuk adik-adik, Abang Basar imbau adik-adik harus mengerjakan saat teduh dan bisa dikirim ke grup WhatsApp orang tua.
Untuk petugas doa syafaat di tanggal 8 Mei 2022 itu akan bertugas dari kelas 56. Nah, untuk guru-guru kelas 56 bisa mempersiapkan anak-anaknya untuk di doa syafaat di tanggal 8 Mei. Nah, untuk doa syafaat kita di hari ini itu dibawakan oleh teman kita Daniel Kasimorino. Nah, adik-adik kita lipat tangan, tutup mata untuk doa syafaat. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, tadi kiranya kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami dapat menerapkannya di dalam hidup dan sekolah kami. Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Berikan kesembuhan kepada saudara kami yang sakit, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali. Berkati Amang Pendeta dan kakak sekolah minggu kami. Berikan kesehatan kepada mereka dan berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada bangsa Indonesia. Jaga bangsa kami agar tetap aman dan damai. Berkati Bapak Presiden Pak Joko Widodo berserta dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin berserta jajarannya. Tuhan yang memimpin mereka agar Indonesia tetap damai dan tidak ada perpecahan. Tuhan, kami serahkan doa ini kepada tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 51 ayat 1-2, kitab suci Hartaku. Adik-adik suamiku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu pagi ini terambil dari Injil Matius pasal 20 mulai dari ayat 29 sampai ayat 34. Adik-adik boleh lihat Alkitabnya masing-masing dari rumah. Pak Pendeta akan membacakan firman Tuhan. Kita mulai ya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?"
Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saya pikir kita masih ingat lagu Ada Orang Buta. Ya, coba ingat-ingat dulu. Dari sini nanti Pak Pendeta menyanyikannya. Udah ingat ya? Nyanyikan ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya jeli, matanya jeli, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Nah, kira-kira begitulah lagunya. Ya, jadi nggak usah difokus kepada suaranya kurang bagus ya. Tapi kita lihatlah dulu firman Tuhan itu hanya sebagai pembuka bagi kita, supaya kita tahu bahwa itu adalah tentang cerita ada dua orang buta di Yeriko. Adik-adik sekolah minggu, ada beberapa hal yang mau Bapak Pendeta katakan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, firman Tuhan ini mengajak adik-adik sekolah minggu supaya selalulah berseru kepada Tuhan. Berseru itu bisa juga lewat suaramu, tapi yang paling sering kita lakukan berseru itu lewat apa? Ayo, lewat apa? Siapa tahu? Lewat ini, lewat doa. Ya, nggak salah juga kamu berseru, ya, mengeluarkan suaramu dan kata-katamu untuk memanggil Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan di dalam hidupmu. Kenapa Pak Pendeta katakan itu? Tadi dalam cerita ini kan kita lihat kedua orang buta di kota Yeriko itu, mereka kan berteriak, berseru, karena mereka dengar dari orang-orang banyak Tuhan Yesus itu apa? Mau lewat. Kan mereka kan buta, tidak bisa lihat. Jadi mereka hanya bisa apa? Mendengar. Lalu mereka pun ketika mengetahui bahwa orang-orang mengatakan, hei, Yesus lewat, Yesus mau lewat. Lalu mereka pakai perasaan, lalu mereka mengutamakan pendengarannya. Ketika mereka merasa bahwa wah, Yesus pasti lewat dari depan kita, lalu mereka pun berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Itu tadi yang dikatakan oleh kedua orang buta itu. Jadi artinya apa? Tadi saya katakan bahwa supaya anak-anak sekolah minggu supaya rajin berdoa, menyampaikan seruannya, menyampaikan hatinya kepada Tuhan lewat doa-doamu kapan saja. Ada yang kau pikirkan, ada yang kau renungkan, ada yang kau pergumulkan, ada yang keinginanmu, berdoa kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita itu mau peduli kepada kita. Tuhan itu mau mendengarkan kita. Karena itu Natsini mengatakan jangan pernah malas untuk berdoa. Jadi berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan melalui doa-doamu. Yang kedua yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita,
supaya tantangan jangan membuat mundur dan menyerah. Tapi tantangan, masalah, pergumulan itu membuat kita harus berjuang lebih gigih lagi. Coba lihat tadi nas tadi, ketika orang banyak itu melarang supaya mereka diam, setelah mereka panggil Yesus, apa mereka diam? Ayo, nggak diam kan? Justru mereka dikatakan tadi apa? Semakin berteriak lebih keras lagi. Itu yang kita lihat tadi dalam firman ini. Mereka semakin keras berteriak, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Di panggilan yang kedua, maka Yesus pun dikatakan tadi dalam firman Tuhan ini berhenti dan memanggil mereka, kedua orang buta itu. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, firman Tuhan ini mengingatkan kita sekali lagi, pantang mundur, maju terus, tetap semangat, tetap bersyukur. Artinya apa? Tetap bersyukur. Lihat tadi orang buta tadi. Kalau orang buta berarti matanya tidak bisa lagi melihat, tapi kupingnya bisa mendengar. Jadi mereka tidak selalu hanya memperhatikan mata mereka yang tidak lagi bisa melihat, tapi mereka masih juga mau memperhatikan, masih ada bagian dari tubuhku yang masih bisa berfungsi. Yaitu apa? Dalam nafsu ini pendengarannya, dalam nafsu ini suaranya. Jadi harus bersyukur atas fisik kita yang lain yang masih berfungsi. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah lemah dalam perjuangan dan semangatmu. Jadi pantang mundur, maju terus, tetap semangat, bersyukur kepada Tuhan atas tubuhmu, fisikmu yang masih berfungsi. Itu yang kita lihat. Kalau kita bicara tantangan, jangan membuat kita mundur dan menyerah, tapi harus lebih gigih lagi. Dan mintalah yang paling perlu dan kamu butuhkan. Coba lihat tadi, ditanya tadi, apa yang mau perbuat bagimu? Apa mereka bilang apa? Ya Yesus kasih handphone, mana ada handphone di situ. Tapi lihatlah, karena mereka tahu lemah, matanya tidak bisa melihat. Yang paling penting bagi mereka, yang paling utama, yang paling mereka butuhkan apa? Supaya mereka bisa melihat. Itu yang mau dikatakan tadi. Minta yang paling perlu dan yang kamu butuhkan. Karena itu memang yang paling kamu butuhkan pada saat itu. Ya mintalah selalu supaya dikasih makan, supaya dikasih pikiran yang terang, supaya dikasih kesehatan, baik kepada dirimu dan juga kepada orang tuamu, dikasih rezeki. Ya kalau orang tuanya ada uangnya untuk misalkan ganti handphone, ya silakan. Ya, tapi harus mana yang paling kita butuhkan pada saat ini. Jadi kerja pilihan saat ini apa yang paling kita butuhkan? Belajar, bekerja, berdoa. Ya, jangan terlalu banyak hal-hal yang tidak kamu butuhkan yang kamu lakukan di tengah-tengah kehidupanmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, firman Tuhan ini mengajak kita supaya mintalah belas kasihan dari Tuhan. Karena apa? Karena hidup ini hanya karena belas kasihan Tuhan saja. Coba lihat tadi apa tadi dikatakan di dalam firman Tuhan itu. Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Jadi memang tidak ada yang bisa kita mau andalkan dalam hidup ini selain apa? Belas kasihan Tuhan. Itu makanya kalau kita berdoa selalu mohon belas kasihan Tuhan. Jangan kau kira karena kau misalkan baik, karena kau kira kau pintar, karena kau kira kau rajin, pasti akan selalu berhasil. Belum tentu. Karena memang semua itu Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan yang menentukan, bilang kepada Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Jadi anak sekolah minggu harus
meminta supaya Tuhan mengasihani dia. Jangan sombong, ya, jangan tinggi hati, tapi rendahkanlah hatimu dengan mengatakan, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan, berkatilah aku di sekolahku, supaya aku jadi anak yang baik, jadi anak yang rajin. Berkatilah juga orang tuaku, Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan, dan orang tuaku juga, supaya kami bisa panjang umur, bisa sehat-sehat, bisa hidup lama di dunia ini. Itu yang harus kita katakan. Jadi mintalah belas kasihan daripada Tuhan. Yang terakhir, firman Tuhan ini mengingatkan kita, kalau dikatakan dari sini buta, tidak bisa melihat, itu berarti buta apa? Buta fisik. Ya. Tapi tahu nggak? Ada yang lebih parah lagi. Kita ini bisa melihat, tapi kita buta hati kita, buta rohani kita. Ya. Tapi ada orang buta, tidak bisa melihat, tapi hatinya tidak buta, rohaninya tidak buta. Kita ingin supaya hidup kita ini kita bisa melihat secara fisik, mata kita bisa melihat, hati kita juga bisa melihat. Karena itu, kalau kamu bisa melihat, tapi jangan juga kamu menjadi buta hatimu, buta rohanimu. Kau tidak peduli dengan orang lain, ya. Kau tidak mengasihi orang lain. Kau melecehkan orang yang lebih rendah dari kamu. Kamu tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Kamu tidak mau hormat kepada orang lain. Berarti itu bisa hatimu buta, ya. Jadi lebih parah lagi kalau hatinya buta. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, mata saya bisa melihat, walaupun saya bisa pakai kacamata. Ada kacamata di sini, tapi jangan pernah hatimu buta, tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki empati dan simpati kepada orang lain. Jadi harus peduli dan mau menolong orang-orang yang susah dalam hidup kita, karena kita tidak buta rohani. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan, supaya anak-anak kami sekolah minggu, terutama yang kelas besar ini, boleh berhikmat untuk mengerti dan lebih mau melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, supaya kami tahu apa yang perlu, yang harus kami minta selalu kepada Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami juga selalu memohon belas kasihan Tuhan, hidup rendah hati, jangan sombong. Kami mau peduli juga kepada orang lain, orang yang susah, orang yang mengalami kecacatan fisik ataupun difabel. Kami boleh menghargai mereka, boleh menolong mereka sesuai dengan kemampuan kami. Terima kasih Tuhan, kasihanilah kami dan tolonglah kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga guru-guru remaja, serta orang tua daripada anak-anak sekolah minggu. Lindungilah kami, berikanlah kami berkat dan rezeki yang dari Tuhan, terutama kesehatan dan kekuatan dan semangat dan rasa syukur selalu, agar kami boleh tetap kuat menjalani hari-hari kehidupan kami, dan anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang gigih, yang tidak mudah putus asa, yang tidak gampang menyerah, tapi mereka selalu memiliki semangat yang kuat dan menjadi anak-anak yang tangguh, menang dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, berkatilah firman dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Firman Tuhan tadi diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Nah adik-adik, tadi penjelasan yang disampaikan oleh Amang Pendeta sangat-sangat jelas ya adik-adik ya, tentang firman Tuhan pada hari ini. Dan ada 3 poin yang perlu kita ingat dari penjelasan Amang Pendeta tadi. Yaitu yang pertama,
Tuhan Yesus ingin selalu kita berseru kepadanya. Selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan apapun, kondisi apapun. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus tahu tentang kebutuhan kita, tapi Tuhan Yesus ingin kita selalu berseru dan meminta hanya kepadanya. Seperti tadi yang ada di ayat 32, Tuhan Yesus bertanya kepada dua orang buta itu, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Nah, Tuhan Yesus ingin banget kita selalu membutuhkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mengatakan apa yang kita mau Tuhan perbuat dalam hidup kita. Poin yang kedua adalah kita jangan lemah terhadap tantangan. Kita jangan mau kalah terhadap tantangan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Nah, seperti tadi yang ada di ayat 31, ketika orang buta itu memanggil Tuhan Yesus, namun orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka tidak tinggal diam, tapi mereka terus berusaha sampai akhirnya Tuhan menoleh kepada mereka. Poin yang ketiga adalah firman Tuhan pada hari ini memang bercerita tentang Yesus menyembuhkan mata dari dua orang buta. Mata fisik yang bisa melihat keadaan di sekeliling kita. Namun firman Tuhan juga mau mengingatkan bahwa selain mata fisik yang harus kita jaga untuk melihat yang baik, kita juga harus memiliki mata hati yang harus kita jaga untuk kita dibimbing oleh hati kita dengan benar untuk melakukan setiap perbuatan yang benar. Nah, adik-adik, ada juga nih satu tambahan dari firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu besarnya belas kasihan Tuhan kepada semua orang, bahkan yang bukan murid Tuhan Yesus saja pada saat itu. Orang yang belum mengenal Tuhan, Tuhan pun memiliki belas kasihan kepadanya, kepada mereka. Asal mereka mau percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat dan sumber kesembuhan. Nah, adik-adik, itu adalah poin-poin yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada hari ini untuk kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, Kak Janti mau ajak adik-adik nih untuk langsung aktivitas. Aktivitas kita pada minggu hari ini adalah tebak lagu. Kak Janti sudah menyiapkan 5-6 lagu untuk Kak Janti nyanyikan. Namun adik-adik bertugas untuk menebak satu kata yang tersembunyi atau yang tidak Kak Janti ucapkan ketika Janti menyanyikan lagu tersebut. Nah, supaya adik-adik nggak bingung, Kak Janti akan memberikan contohnya satu ya. Maka Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat, ingat Tuhan melihat. Nah, adik-adik, tadi di contoh lagu yang sudah Kak Janti nyanyikan, kata apa yang hilang atau tidak Kak Janti sebutkan saat bernyanyi? Yaitu kata jahat. Nah, kata-kata yang tersembunyi atau yang Kak Janti tidak sebutkan ketika Kak Janti bernyanyi, itulah yang harus adik-adik tebak dan adik-adik tuliskan di selembar kertas. Coba ya, kita ulang lagu tadi dengan lirik yang lengkap supaya adik-adik lebih memahami. Maka Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Nah, adik-adik cukup jelas kan contohnya? Sekarang adik-adik yang di rumah siap bermain? Kita mau bermain. Kakak Janti menyediakan 5-6 lagu dan adik-adik perhatikan lirik Kak Janti yang Kak Janti nyanyikan. Lalu ketika Kak Janti diam, ada kata yang tersembunyi dan adik-adik bertugas untuk menebak kata tersebut dan dituliskan di selembar kertas. Oke, semua sudah siap? Siapkan kertasnya, siapkan pensilnya atau alat tulisnya. Kita mau bermain tebak lagu. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta.
Pada suatu hari Yesus melewati, orang buta itu disembuhkannya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi yang patah keringkan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yesus itulah satu-satunya yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik, aktivitasnya cukup 5 lagu saja ya yang perlu adik-adik tebak. Jadi tadi kata-kata yang tersingkap atau tersembunyi atau yang tidak Kak Jenti sebutkan, adik-adik harus tebak katanya. Tuliskan di kertas, lalu hasil tebakan adik-adik foto. Adik-adik beri nama kertasnya supaya Kak Jenti tahu yang mengerjakan. Dan adik-adik kirimkan ke grup WhatsApp orang tua seperti biasa sampai jam 3 sore, ditunggu hari ini. Oke adik-adik, demikian aktivitas kita pada hari ini dan Kak Jenti ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dibawakan oleh anak pendeta dari Tata Sekolah Minggu. Abang bahasa Arab untuk firman Tuhannya adik-adik bisa dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa titip ke orang tua atau adik-adik bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan persembahan dari Pelengkap Hidup Jemaat nomor 239 ayat 1 perubahan besar. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tetap sukacita.